Shalom adik-adik. Shalom kakak. Ya, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Tentunya dengan keadaan sehat, bener ya kak ya? Sehat. Sehat dan sukacita. Nah, kita mau masuki ibadah. Sudah siapkan semuanya? Siapkan hatinya, duduk yang baik, jangan lupa persembahannya ya. Yuk kita mau menyanyikan lagu apa tadi kak judulnya? Halo, hola. Halo, oke. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Sekali lagi. Halo, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Ya, kak masih sedih nggak? Enggak. Masih bersuka? Sukacita. Masih bersuka. Adik-adik di rumah tentunya juga pastinya bersuka cita Iya ya. dong, pastinya. Oke. Yuk kak kita mau nyanyi setia-setialah. Goyang nih. Joget ya adik-adik ya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Oke, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Tuhan, saat ini kami sedang mengikuti ibadah. Kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau beribadah, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak kita mau joget lagi loh Kak. Iya. Goyang lagi. Goyang lagi. Adik-adik tahu nggak lagunya? Suka-sukamu Tuhan. Tahu nggak Kak? Tahu. Tahu ya Kak ya. Yang nggak tahu ikutin teksnya ya, baca di bawah ya. Berdiri ya kak ya. Iya dong, ayo bangkit berdiri dong. Berdiri dan Gak usah goyang. malu-malu ya, goyangnya kanan kiri gitu, pinggulnya digoyang-goyang. Oke? Oke Ayo kakak. Kak Elis.
telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi ya. Shalalalala, la 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 la, shalalalala, shalalalala, oh, yeah yeah yeah. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Oke, suka-sukamu Tuhan. Oke. Sekarang kita mau baca hukum Taurat yang keempat. Keempat. Wah, panjang loh Kak. Iya. Tapi kakak yakin ya, kita yakin kan kalau adik-adik bisa semua ya hukum Taurat Oh yang pasti keempat. itu, pasti. Yuk kita sama-sama baca ya Kak ya. Iya. 1, 2 ya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Oke. Kita Sekarang mau masuk ke firman Tuhan. firman Tuhan ya. Kita mau Oke. mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang baik, yang rapi, siapkan hatinya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, wajah
cinta selamanya. Selamat hari Minggu semuanya, adik-adik sekolah minggu yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber pengetahuan, sumber tuntunan, sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami diberikan pengertian yang benar dan hikmat yang benar dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari semuanya buka Alkitabnya dari kitab Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau tanya kepada adik-adik yang ada di rumah hari ini. Siapa di sini yang memiliki cita-cita menjadi orang hebat? Atau misalnya jadi dokter, jadi polisi, jadi marinir, angkatan laut, jadi angkatan darat, jadi angkatan udara, jadi guru, jadi pengacara, jadi pengusaha, dan macam-macam lagi cita-citanya. Tentu adik-adik sekolah minggu punya cita-cita, atau ada yang tidak punya cita-cita atau belum terpikir mau jadi apa nanti. Yang penting jalani aja lah hidup ini. Pokoknya dijalani aja. Nanti cita-citanya ketemu di tengah jalan. Begitu. Nah, tapi apapun itu, adik-adik sekolah minggu, setiap orang yang memiliki cita-cita besar dalam hidupnya, maka semenjak dari kecil harus mempersiapkan diri. Iya, harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Dengan cara belajar. Nah, misalnya kalau kalian pernah melihat atlet lomba lari, ya kan? Maka sebelum pertandingan, seorang atlet lomba lari atau lari sprint misalnya, atau 200 meter, atau lari 1000 meter, atau yang lari maraton, ya kan? Atau lari estafet,
Maka yang pertama apa? Mereka latihan setiap hari, bahkan panjang sekali waktu yang mereka pakai untuk latihan sebelum bertanding. Supaya apa? Supaya pas pada hari pertandingan bisa menang atau sampai kepada garis finish dengan sukses, ya kan? Atau kalau kalian sekarang ini melihat ada seorang dokter misalnya, ada enggak orang tiba-tiba ujuk-ujuk sudah jadi dokter? Nah, tentu tidak ada. Dokter-dokteran mungkin, ya kan? Atau adik-adik sekolah minggu pas ikut karnaval budaya atau pakaian profesi, ya kan? Pakai pakaian dokter, pakai pakaian polisi, tentara, ya kan? Lengkap dengan peluitnya, ya kan? Nah, tetapi itu kan pakaiannya, belum jadi dokter. Tapi kalau mau jadi dokter bagaimana? Belajar mulai dari kecil, SD, SMP, SMA, nanti kuliah lagi, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau di dalam Alkitab siapa contoh yang bisa kita lihat orang-orang yang sejak awal mau belajar? Misalnya Nabi Musa, ya kan? Dia semenjak di istana Fir'aun, ya kan, ketika diasuh oleh putri Fir'aun, maka Musa sudah belajar. Semenjak dari masa kecilnya dia belajar, dan sampai tua pun dia tetap belajar. Sampai umur 80 tahun dia belajar juga. Barulah dipakai Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Lalu siapa lagi? Yosua, ya kan? Yosua pengganti Musa memimpin orang Israel juga adalah orang yang belajar sejak dari masa mudanya, ya kan? Semenjak dari masa mudanya Yosua juga sudah belajar firman Tuhan, belajar memimpin, belajar taat kepada Tuhan. Siapa lagi contohnya? Misalnya ada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo, siapa ayahnya Raja Salomo? Raja Daud, ya kan? Nah, Raja Salomo juga semenjak dari masa kecilnya adalah orang yang rajin belajar. Dia dididik, dia diajari, dia mendapatkan nasihat dari ayahnya, dia mendapatkan nasihat dari guru-gurunya, dia mendapatkan ilmu pengetahuan juga dari guru-gurunya. Lalu ketika dia belajar, ketika dia diajar, maka dia mau belajar, dan belajarnya enggak setengah-setengah, tetapi dia belajar sungguh-sungguh, ya kan? Sehingga pengetahuannya banyak, dan Tuhan memberkati pengetahuannya dan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Sekalipun dia masih muda, tetapi Tuhan sudah menunjukkan berkatnya, yaitu hikmat dan pengetahuan, kecerdasan kepada Raja Salomo. Sampai dia menjadi seorang raja, dia juga adalah menjadi raja yang hebat. Karena apa? Semenjak dari masa kecilnya dia rajin belajar ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Dan satu hal lagi yang tidak lupa dan yang paling penting adalah dia mau belajar firman Tuhan, ya kan? Ayahnya Daud selalu mendidik dia, mengasuh dia, ibunya juga mendidik, mengasuh dia, dan orang-orang yang ada di istana juga mendidik, mengasuh, menasehati dia. Dan dia mau mendengarkan nasihat, tidak melawan dia kan. Oh, saya dinasihati terus, oh tidak begitu. Tetapi dia mau mendengarkan nasihat orang tuanya, dia mau mendengarkan nasihat dari guru-gurunya, tidak melawan, tidak memberontak, ya kan? Tidak menggerutu di dalam hatinya. Biasanya adik-adik sekolah minggu kalau dinasihati bapak atau mama bagaimana? Siapa di sini yang suka membentak bapak mamanya kalau dinasihati? Ayo jujur. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini firman Tuhan mengajak kita semua agar rajin belajar, mau dididik oleh firman Tuhan dan mau juga dididik oleh pengetahuan yang ada di sekitar kita. Misalnya di sekolah, ya kan? Kalau guru mengajarkan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan, ya kan?
Kalau guru mengajarkan pelajaran matematika, maka pelajarilah pelajaran matematika dengan baik supaya cerdas, ya kan? Kalau guru mengajarkan sains, maka pelajarilah sainsnya dengan baik, dengan serius, ya kan? Kalau guru mengajarkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka dipelajari dengan baik. Agar apa? Agar adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu semua diperkaya oleh pengetahuan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang kaya dalam pengetahuan, seperti ilmu padi itu, semakin berisi semakin merunduk, semakin berisi semakin rendah hati, ya kan? Tidak lagi sombong, tetapi semua dipelajari, semua diperhatikan, ya kan? Lalu semua ilmu pengetahuan itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan yang rajin belajar itu harus semakin rajin berbuat baik, dan jangan mengikuti jalan orang yang jahat. Kalau ada temanmu atau ada orang lain yang mengajak berbuat jahat, bagaimana? Mau tergoda? Mau melakukan yang jahat atau mencari orang yang jahat? Nah, firman Tuhan katakan jalanmu harus lurus. Artinya apa adik-adik? Kamu jangan mau digoda untuk berbuat jahat, untuk berdusta, untuk melakukan bullying kepada teman yang lain, ya kan? Untuk mengejek orang lain, ya kan? Untuk memukul, ya kan? Kalau kita lihat orang yang lebih lemah lalu dipukul, lalu ditendang, oh enggak boleh. Anak Tuhan tidak boleh menyakiti sesamanya manusia, ya kan? Iya, tidak boleh. Tetapi yang boleh apa? Selalu berbuat baik, ya kan? Tidak boleh menjadi teman dari orang yang berbuat jahat. Tapi kalau ada teman yang berbuat jahat, bagaimana? Diingatkan mereka, adik-adik sekolah minggu mengingatkan temannya yang lain supaya tidak berbuat jahat atau tidak mengulangi perbuatannya yang jahat. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti adik-adik sekolah minggu adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat Tuhan Yesus Kristus artinya mau berbuat baik, mau juga mengingatkan orang lain untuk terus berbuat baik. Kalau bertemu orang yang suka berbuat jahat, berbuat usil, maka diingatkan juga untuk tidak lagi mengulang-ulangi apa yang jahat itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan itu akan seperti fajar yang menyingsing di pagi hari, dia akan terus bersinar sampai pada sore hari. Ingat, pernah melihat matahari pagi? Ketika pagi-pagi bersinar dari timur, lalu tenggelam atau terbenam di barat. Dari pagi sampai sore hari itu matahari terus bersinar, ya kan? Nah, demikian juga hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang taat kepada firman Tuhan sepanjang hari atau sepanjang hidupnya, dia akan senantiasa senang berbuat baik. Karena apa? Karena sudah dididik, sudah diajari oleh firman Tuhan untuk melakukan apa yang baik dan benar, dan untuk menjauhkan apa yang jahat dan yang berdosa di dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, sahabat Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan, mari rajinlah belajar kepada siapapun. Ya, kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita menasihati kita, senanglah, gembiralah. Karena apa? Karena orang tua kita menyayangi kita dengan cara mengingatkan kita, menasihati kita, ya kan? Lalu kalau guru-guru di sekolah juga mengingatkan kita, mengajari kita, harus senang, harus gembira. Karena apa? Karena mereka begitu sayang sama kita, sehingga kita diingatkan untuk terus menjadi anak yang baik, anak yang rajin untuk belajar. Kalau kakak-kakak guru sekolah minggu mengingatkan kita untuk terus berdoa, untuk terus rajin membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, untuk terus berbuat baik kepada sesama, maka bergembiralah. Karena apa? Karena kakak-kakak guru sekolah minggu juga sangat sayang kepada kita, sehingga adik-adik sekolah minggu semuanya membiasakan diri untuk
terus mengulang-ulang perbuatan yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, makanya adik-adik sekolah minggu pun sayangilah Tuhan Yesus di dalam hidupmu dengan cara rajin belajar firman Tuhan dan belajar pendidikan di sekolahmu, di tempat lesmu atau dimanapun untuk menambah pengetahuan kita. Semakin banyak pengetahuan kita, maka semakin banyak yang kita bisa pakai untuk berbuat baik kepada banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk terus belajar kepada firman-Mu, belajar kepada nasihat-nasihat yang baik, belajar untuk terus bertindak yang benar dan menjauhkan kejahatan. Dan itulah yang Kau kehendaki untuk menuntun kami hidup di jalan yang lurus, hidup di jalan yang telah Engkau tentukan bagi kami. Tuhan Allah, ajar dan pakailah kami anak-anak sekolah minggu di masa kanak-kanak ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi kami, agar iman kami terus bertumbuh, semakin dewasa Tuhan, semakin taat dan semakin sayang kepadamu. Berkati orang tua kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan dan kemurahan rezeki, biarlah kasih penyertaan-Mu, limpahan sukacita Engkau hadirkan di dalam hidup orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah kakak. Oke, ya, kita mau masuk ayat hafalan ya Ayat Kak hafalan, ya. Oke, untuk ayat hafalan horong bayi itu dari Amsal 4 ayat 20. Ya, horong bayi Amsal 4 ayat 20. Horong 1 dari mana Kak? Horong 1 Amsal 4 ayat 11. Oke, Amsal 4 ayat 11. Kak. Horong Apa? 2 Amsal 4 ayat 13. Oke, dan horong 3 Amsal 4 ayat 18. Jangan lupa ya adik-adik, nanti ayat hafalannya dikumpulin di grup OSM. Oke kakak. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau bernyanyi dari Betapa Hatiku Berterima Kasih. Sambil mengumpulkan persembahan ya kakak. Oh iya. Oke kakak. Untung diingatin, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mazmur 119 ayat 2 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Bahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin.